wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Baik, membuat baca 1 sampai 6 baca dulu. Coba di kan? Nanti kayak terjemahnya aja Pak Manto ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alayhim ash-shuqqah. وسيحلفون بالله لئن استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Baik, masih 6 ayat ini masih berkisah tentang perang Tabuk ya. Jadi karena perang Tabuk ya kemarin sudah dibahas sedikit terkait dengan umat Islam dengan penguasa saat itu yaitu Romawi. Mau Pak Manto baca. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jelas ini ya. Jadi apapun yang menjadi kekhawatiran kita ketika menjalankan perintah Allah, kekhawatiran di sini hilangkan kekhawatiran. Bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran atau ketakutan? Apa kemarin Pak Manto ilmunya? Suara. Takut itu kalah dengan takut itu bisa dihindarkan atau kalah dengan, atau bisa menjadi tidak takut dengan, bisa menjadi tidak khawatir, bisa menjadi tidak takut, bisa menjadi tidak was-was ketika mengejar dengan ya itu kalau ada Pak Manto. Ayo Pak, menghilangkan ini semua dengan sering Pak, kita hanya menggabung-gabungkan aja. Kenapa anak kecil kok takut setan? Ya, serem lagi. Caranya semakin dewasa semakin tidak takut kan? Kenapa kok semakin tidak takut? Ayo. Semakin kenapa? Realistis kan? Apa? Semakin apa?
Semula tu saya datang. Tidak tahu. Hah? Tahu. Tahu. Benar tahu. Seperti itu kuncinya. Semakin takut, semakin was-was, semakin ini. Bagus. Ayo bisnis. Bulat ya. Kenapa kamu bulat aja? Alasan utamanya hanya satu, tidak tahu. Belum pernah belum pernah mencoba, belum ada pengalaman. Intinya apa? Belum tahu, tidak ada ilmunya. Ini kan? Jadi semuanya tidak punya ilmu. Ya, semacam-macam ketakutannya itu kan. Karena apa? Tidak punya ilmunya. Ya, nah ini jadi apapun perintahnya di sini, kalau kita tidak punya ilmunya, ya akan muncul. Dan ini potensi. Potensi apa Pak Mantolai di sini kira-kira dimasuki oleh setan? Nah ini potensinya di sini. Karena ada jeda, ada jurang pemisah antara ilmu dengan perintah Allah. Jadi kamu melaksanakan itu, yang ini, yang itu, yang ini, ya. Seperti ini juga berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun rasa berat. Apapun kondisinya kita terkait dengan menjalankan perintah Allah. Relatif ya berat, ringan dan beratnya setiap orang itu relatif. Sangat tergantung dengan peran kita, fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ya kan? Kemudian setelah itu berjihadlah. Setelah kita mendapatkan ilmunya, ya kan? Berjihadlah ditambah dengan jihad. Wow, bersungguh-sungguh. Tidak hanya bersungguh-sungguh saja. Semuanya daya upaya kalau bisa sekitar kita itu diajak. Ya kan? Pak Manto, sudah nggak lihat TV, ya semuanya harus kasih penjelasan. Nanti sudah nggak lihat. Rakor lagi ya. Baiklah. Ya gitu ya, seperti itu, menggerakkan segala daya dan upaya kita untuk berjihad dengan jiwa, harta dan jiwa pada jalan Allah. Jelas ini ya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika mengetahui. Nah ini lebih baik kan jika kamu berilmu. Ini kan. Oh makanya itu disebutkan di sini perintah Allah itu ini harus jelas ini ya. Karena kalau tidak jelas kita akan terus. Kenapa? Iya, kalau buat ahlinya Iya makanya itu sedikit-sedikit kita cari tahu. Ini mulai bagus, ya kan? Bulan ini sudah bikin akun TikTok 1, ya kan? Sudah bikin tempat live, apa namanya? Studio, itu studio, ya kan? Bikin apa nanti kajian di situ, yang bahas nanti hadis apa, live di situ, ya. Jadi seperti itu, tanpa ilmu, tanpa ilmu kita akan selalu seperti itu. Nah, jadi terus indikator kalau kita kurang ilmu apa ya muncul ini. Was-was, takut, khawatir. Oh ini ada kita kurang ilmu di situ. Ini kan? Ya sama lah kita kalau ada ujian. Kalau kita ujian, kalau tahu ilmunya kan tenang, ya kan? Harusnya seperti itu. Kalau tidak tahu ilmunya bingung, sana kemari, ya kan? Nah, kanan kiri, ya kan?
tempat yang kita bayangkan bisa menguntungkan ternyata ada penjaganya di situ. Jadi ya, kembali lagi berilmu. Ilmu ini apa? Ilmu kemarin sudah kita bahas sedikit-sedikit bahwa ilmu ini yang di luar yang Al-Quran dan Sunnah ini, Al-Quran dan hadis ini. Tapi selama Al-Quran dan hadis itu masih di luar kepala kita, itu hanya masih berupa data saja. Data ilmu belum masuk ke otak kita menjadi sebuah ilmu. Nah, itu ya data saja, ini tinggal masukkan aja kepala kita. Ya. Baik, seperti itu. Walaupun ini konteksnya perang Tabuk, ya, perang Tabuk yang seperti kemarin, lanjutannya kemarin. Baik, sampai sini, benar ada yang dibahas ini. Apa kuncinya? Langkahlah menjalankan perintah, berjihad. Ini kuncinya kan menjalankan perintah. Kemudian dipengaruhi, ada faktor variabel yang berpengaruh, itu adalah jihad, ilmu dan jihad di sini. Nah, kemudian di sini nanti yang demikian itu nanti ada riwayatnya di sini. Ini ya untuk ayat 41. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dilanjutkan. Ada beberapa pendapat yang ketika itu dimasukkan kepada ayat yang 91. 91 ya. Ayat At-Taubah juga ayat 91 itu disebutkan bahwa tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Kalau dilihat dari ini kan ini bertentangan dengan yang ayat 41. Karena di ayat 41 itu wajib kan. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk tidak berperang, untuk berjihad ketika itu. Makanya di sini ada beberapa pendapat yang memasukkan seperti itu. Ketika ada beberapa orang yang tua, bahkan orang tua yang gemuk sakit, mereka diberi uzur ketika itu, mengatakan sesungguhnya Allah telah berfirman seperti ini. Ayat 41 ini. Ya, itu. Tetap di dalam semua aturan kita ada kondisi yang normal, ada kondisi di bawah normal, darurat, sampai itu terbawas dari ada yang di atasnya ini mungkin yang bukan berlebihan tapi spesial. Tetap di aturan-aturan ini ada yang aturan yang di luar normalnya seperti itu. Baik, kita tambah lagi. Ada? Untuk menjalankan ini kan berarti masing-masing individu itu harus menyiapkan ada fisik maupun fisik. Ya kita misalnya jangan perang, bukan fisik ya. Terus orangnya ini nggak percaya kesehatan, kan ada alasan saya sehat. Gitu ya. Kembali lagi kitanya dengan mempersiapkan. Makanya tuh kadang hal sepele sekarang itu bisa bernilai luar biasa ketika memaknai. Kan sangat subjektif sekali orang-orang spesial seperti itu.
memaknai panggilan adzan sebagai panggilan untuk berperang. Jadi latihan ketundukan atas panggilan Islam, ya kan? Misalkan latihan seperti itu. Terus olahraga sebagai latihan apabila terjadi sesuatu, misalnya seperti itu. Ya, kembali lagi ke individunya bagaimana menyikapi. Makanya sebenarnya kita itu banyak faktor yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai ibadah yang lebih besar. Beda sudut pandangnya saja beda kan nilainya. Ya benar ya, seperti itu. Yang hanya adzan berkumandang, yang satunya hanya menilai sebagai sebatas panggilan sholat, tapi si B ini menilai yang lebih seperti ini, kita harus ini. Itu ininya makna jihadnya sudah beda. Ini kan pasti ada perhitungan oleh Allah terkait dengan itu. Ya, baik, seperti itu. Jiwa dan raga kita harus persiapkan. Saat ini juga boleh silakan. Baik, lanjutkan ya. Lanjut Pak Manto. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu adalah harta benda dunia yang dekat, mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berupa jauh, pastilah mereka mengikutimu dengan. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh, berat terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kamu sanggup, tentulah kami berangkat bersama-sama kalian. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwasanya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Lanjutannya setelah itu ayat 42. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh, perjalanan yang tidak jauh, pastilah mereka mengikuti. Kemarin kondisinya gimana Pak Manto berangkat Bu? Musuhnya tidak enak, tempat perangnya jauh, nah ya musuhnya berat. SDM kita masa perang sama Pak Manto berangkat perang. Ya mana ya? Ya seperti itu. Nah itu. Tetapi ya pasti kalau yang enteng-enteng pasti mereka mau. Tapi ternyata tempat yang dituju adalah tempat yang jauh, tidak mengenakan. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersamamu. Ini ya sumpahnya mereka ya. Mereka membinasakan, padahal dengan itu mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Mesti di sini kemudian kalau tidak tunduk karena keterbatasan segala macam ini. Kemarin sudah dibahas kan bahwa sudah jalankan aja loh. Allah nanti menyediakan segalanya kan, termasuk tentara yang tidak terlihat, ini kan. Nah ini kan potensi ininya masuk kan. Sumpahnya itu, yes, ini karena jauh. Coba kalau dekat, saya pasti berangkat. Nah, atau karena jauh, enggak mampu kita ini. Kalau toh mampu kita akan berangkat. Nah, potensi setan ini masuk. Ya, jadi rangkaian ini gimana? Waspadai antara gap. Nah, gap itu jurang antara rasa yang muncul di sini sebagai indikator dari keterbatasan ilmu kita. Ayo, enggak? Ini kan seperti itu kan. Sehingga ada potensi-potensi setan ini masuk di situ.
Jelas ini. Jika kamu sanggup, itulah potensi setan masuk dan kemudian dia memunculkan ilmu yang lain, ilmu lain atau aturan yang lain muncul juga. Ini numpuk, akhirnya ilmu yang baku ini terlewatkan. Ya seperti itu ya. Secara garis besar seperti itu. Di sini disebutkan, kalau saya melihat seperti itu. Perintah Allah jalankan. Muncul perasaan khawatir segala macam karena keterbatasan ilmu kita. Apakah keterbatasan ilmu kita itu ada dalam Al-Quran? Tidak, Al-Quran sudah lengkap. Hanya saja masuk ke dalam kepala kita ini yang terbatas, ya kan? Sehingga muncul seperti ini. Waspadanya kalau muncul seperti ini, ininya masuk, kita kemudian berpendapat sendiri yang tidak sesuai dengan ini. Kita sampai sini, kita korelasikan, sambungkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ini bisa jadi satu konseptual framework. Ya, Kadang-kadang kita bukan tidak mempunyai ilmu. Kadang-kadang juga kita memiliki ilmu, pengetahuan tentang itu, tetapi kita memudahkan menyalahgunakan ilmu itu dengan dalih ini bisa digunakan. Contoh gini, ketika kita diberikan uzur dalam melaksanakan sholat berjamaah, hanya dengan adanya hujan yang lebat atau katakan hujan lah, bukan hujan lebat, hujan sakit, perjalanan, ya kita ambil yang ini aja, yang hujan aja, yang umum. Kadang-kadang kita juga ada ulur nih hujan, padahal cuma gerimis atau kita bisa terabas gitu, dengan alasan hujan. Bukankah ada uzur di sini akan begitu? Jadi ketika seseorang itu memiliki ilmu, itu belum tentu juga bisa melawan ini, bisa patuh gitu, bisa langsung mengerjakan perintah itu. Tapi kadang-kadang menggunakan ilmu itu untuk berdalih dengan lain. Contoh juga ketika kawan-kawan yang lain itu melakukan hal bid'ah, ya kan? Mereka berdalih dengan, oh ini kan baik, ini hal yang baik. Mana ada larangan? Kita disuruh bersolawat, kita disuruh bertahmid, bertahlil dan sebagainya kan. Tetapi kan di situ ada rangkaian hukum-hukum yang dilarang, yang dilanggar, kan gitu. Nah, mereka berdalih dengan seperti itu. Jadi menggunakan ilmu tanpa acuan yang jelas. Seharusnya kita ini yang saat ini adalah acuan kita adalah para sahabat. Bagaimana para sahabat, para tabi'in itu pada generasi-generasi yang dijamin oleh Rasulullah adalah yang terbaik. Kita berkiblatnya ke sana. Bukan kita membuat hukum sendiri atau kita berpendapat sendiri dengan orang-orang yang berikutnya. Meskipun mereka dianggap berilmu, tetapi kan mereka golongan berikutnya, bukan golongan yang dijamin tadi. Gitu. Jadi kebanyakan dari orang-orang yang seperti ini sebetulnya bukan kalau pendapat anak pribadi ya. Jadi kadang-kadang ada dua golongan seperti ini. Orang yang berilmu tetapi dia menyalahkan ilmunya, dan orang yang jahil yang dia memang tidak tahu kapasitasnya apa yang dilakukan. Baik, ya seperti itu ya. Jadi nanti ada masalah terkait dengan materinya, perintahnya Allahnya yang seperti apa. Ya, gitu. Dalam hal ini saya pernah mendengar salah satu penjelasan terkait ini, ada 3 golongan orang yang menyikapi hal yang tadi dibahas. Yang pertama, golongan orang yang bermudah-mudahan dia terlalu meringankan, terlalu menonjolkan Allah adalah Allah pasti akan membolehkan, Allah pasti akan mengampuni, Allah pasti akan sehingga ibaratnya terlalu berlebihan dan melupakan dengan di sisi lain Allah
selain Maha Pemaaf, Allah juga zat yang sangat pedih siksanya. Jadi ada golongan orang yang sangat bermudah-mudahan sehingga dia mudah melakukan kemaksiatan karena ingat Allah kan Maha Pemaaf, Allah pasti akan mengampuni aku, sehingga dia mudah-mudahan untuk melakukan kemaksiatan yang pertama. Terus golongan kedua adalah orang yang sangat berlebihan dengan sifat Allah juga maha berat siksanya itu ya, sehingga dia berputus asa, dia tidak kehilangan dengan rahmat Allah. Yang pertama, kalau bermudah-mudahan terhadap sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kemudian yang satunya berlebihan juga terhadap sifat Allah yang sangat pedih sisanya. Sedangkan Islam adalah yang pertengahan, yang harusnya terkait tadi harusnya Islam kan dalam segala lini itu selalu pertengahan ini. Yang beberapa yang pernah saya dengar penjelasan dari ulama seperti itu terkait dengan kalau misalkan tadi hujan ya memang ada, seingat saya dengar salah satu syariat Islam yang juga bilang itu Islam tidak memberatkan ini, karena ada muadzinnya, bahkan ada yang menyampaikan aswatu fi buyutikum itu, salatu fi buyutikum. Untuk perinciannya sebenarnya ini ikhtilat sih, ada ulama yang seberapa ini boleh ditinggalkan, ada khilafiyah dari para ulama maksudnya, ya perbedaan pendapat. Nanti ada yang hujan ringan atau hujan sedang, hujan berat gitu. Terkait yang tadi yang saya terangkan yang belum atau berhukum. Baik, ini terkait dengan hal ini, misalkan perintah yang jelas antara positif dan negatifnya. Perintah jelas. Kalau yang antara mana yang lebih baik dari yang baik, ya kan? Ya, nanti disesuaikan. Ini lebih cenderung pada perintah yang positif dan jelas. Dan apa yang disampaikan tadi benar juga, memang seperti itu, ya kan? Jadi kita kita sampaikan pendapat seperti ini. Ketika saya berkumpul juga seperti itu, kumpul bahas mana ada salah seorang jurusan apa dia itu, akidah kalau nggak salah, dari Mesir itu menyampaikan, kenapa ini namanya pendapat, ya bebas saja ya, kita hanya sebagai data ya, data aja. Kenapa Islam sampai bertahan hingga sekarang itu, dan bisa diterima oleh banyak bangsa? Salah satunya adalah Islam itu ini mungkin terjemahannya di tengah-tengah, ya kan? Di tengah-tengah itu tidak, mudah-mudahan tidak kaku. Jadi gimana ya? Luas seperti itu, disesuaikan dengan situasi segala macam. Karena itulah dia menyebutnya agile itu apa ya? Agile luas, mungkin bahasa Indonesia ini luas, agile luas, seperti itu, luas, tidak bermudah-mudahan juga, tidak terlalu ketat juga. Itulah kenapa Islam bisa bertahan ini dari sisi manusianya ya, setelah dia melihat banyak hal, tapi juga tidak terlalu ketat. Ya seperti itu ya. Inilah pelajaran untuk kita. Oke, untuk kita sendiri apa? Itu ilmu tadi. Sampaikan tadi ilmu benar. Ya, boleh. Pak Wan, Pak. Oh, ini ya. Nah ini kalau bicara
perintah Allah pokoknya nih. Iya. Kalau ini konteksnya perang. Nah. Iya. Jadi saya teringatannya beberapa anak kecil-kecil yang diwadahi saat peristiwa Palestina. Di mana coba? Palestina. Hmm. Itu kecil berani. Jadi gimana ya? Jadi kita itu merasa kayak malu sendiri. Padahal di sana itu kita tuh nanti ketika di bandara itu berani loh, berani maju dan tidak takut. Ini. Iya, itu. Nah. Itu. Jadi menurut saya ternyata anak-anak saya itu pun sudah dibekali dengan ilmu agama yang luar biasa. Banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal Quran. Sehingga dia walaupun mati, paham dia jihad itu nanti pahalanya surga. Makanya tidak pernah berlaku sama sekali. Betul. Nah ini yang menarik ini. Ya, mana ya? Menarik ini, benar ya? Daripada yang di kita kemarin, yang kena ini kan juga banyak SMP kan, SMP SMA kan? Kok saya bakar-bakar kemarin kan? Nah, iya. Seperti itu. Itulah perbedaannya ya. Akhirnya ya Itu binaan penting. benar. Pembinaan dalam rangka apa? Dalam rangka ini memasukkan ini di dalam kepala kita ini penting nih. Makanya semakin banyak. Al-Quran hadis dulu. Banyak kaji dari sisi manapun silakan kaji. Ini kan, sisi manapun silakan kaji. Asal basicnya ini nanti di luar kita akan bertemu gap antara perintah Allah dengan ilmu kita. Artinya munculnya ini loh. Nah keimanan kita berbicara. Ya. Ya itulah. Ya makanya itu kita tinggal nunggu selfie-nya Pak Manto ya. Sama itu kan. Baik, lanjut Pak Manto. Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang jujur dalam mengemukakan kehalangannya, dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Kisah 3 orang kemarin ya, yang ternyata tidak berangkat jihad. Nah, ini juga seperti yang disampaikan kemarin, berbohong pun bisa, ya kan? Berbohong pun bisa. Tapi di saat-saat seperti itu, memilih untuk berkata jujur itu luar biasa, dengan konsekuensi yang jelas di depan mata, ya kan? Dan akhirnya berapa? 60 hari. 50 hari. Oh, 50 hari. 40. Nah, setelah 50 hari baru ada jawaban, ya kan? Seperti itu. Artinya apa di sini? Kalau toh misalkan kita terjebak dalam hal-hal yang seperti itu, itu contoh gitu ya, contoh. Kita sehari juga seperti itu, ketika ada perintah, kemudian kita muncul ini membuat aturan sendiri, ya kan, membuat aturan sendiri. Lah, terus gimana terkait dengan aturan sendiri kita yang sudah kita ucapkan itu tadi, yang kita yakini kemarin lagi terkait dengan muhasabah. Ya ini kan fungsinya. Oh ternyata di tanggal 1 kemarin saya membuat keputusan ini di tanggal 5 misalkan. Introspeksi, oh iya ya kemarin saya salah dalam terkait dengan ini. Saya kok kemarin ngajari cucu saya ini seperti itu salah, padahal saya pelakunya salah. Ya seperti itu ya. Muhasabah, oh ternyata harusnya seperti ini. Ini jadi pelajaran. Pelajaran ini nanti kedepannya seperti apa? Sama seperti ini. Ya kalau saya sanggup, saya mesti berangkat.
Ini aturan baru. Karena aturannya sudah laksanakan, sudah ada aturan bakunya, sudah ada. Dia bikin aturan baru. Terus gimana? Ini kan sudah di ayat 40 sampaikan, semoga Allah memaafkanmu. Ini kalau ini terkait dengan Rasulullah hal ini ya. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berberi perang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? Balik ke hukumnya ini. Kali ini apa untuk Rasulullah ini. Dan juga mungkin kita juga ambil pelajaran. Kalau kita tidak tahu ya, kita kembali kepada aturan bakunya seperti apa, aturan dan sunnahnya seperti apa. Apa yang harus kita laksanakan ya? Ini mungkin perintah untuk segera bertobat mungkin ya. Seperti apa yang dilakukan 3 sahabat tadi. Ketika dia punya ketika dia punya pendapat sendiri yang tidak sesuai dengan perintah Allah, apapun kondisinya ya kemudian ini tadi istighfar, ada konsekuensinya, kita yakini ada pasti muncul konsekuensi di masa depan terkait dengan apa yang kita lakukan, seperti apa yang disampaikan Handika kemarin, bahwa konsekuensinya di depan ini dalam rangka apa, bukan karena ini di sini itu hanya untuk mengambil pelajarannya, tapi kita yakini konsekuensi di sini itu adalah untuk membersihkan dosa kita, menaikkan derajat kita, ya kan? Bukan karena ini sebagai pengambil pelajaran terus. Ya, seperti itu ya. Festival stok, syukur. Iya. Baik, sampai sini mungkin ada yang disampaikan. Ya, Handika kemarin membahas ini Handika ini. Mungkin bisa dipelajari juga. Ini ayat yang merupakan teguran kepada Rasulullah. Karena pertama beliau telah memberikan suatu keputusan yang belum diketahui. Ini juga berlaku bagi kita. Jadi kalau kita belum tahu sesuatu dengan jelas, janganlah memberikan keputusan. Benar, untuk kita itu juga. hukum yang buat kita. Yang untuk ini juga di beberapa asar juga mengatakan bahwa ayat yang sangat bagus dan sangat indah. Ketika Allah memberikan teguran, Allah telah memberikan permaafan terlebih dahulu. Jadi afallah itu dikatakan semoga Allah mengampunimu. Semoga Allah telah mengampunimu. Jadi teguran dari Rasulullah benar sih, memang di ayat yang lain Allah pernah di yang lain itu mengatakan bahwa Allah memberikan kewenangan kepada Rasulullah untuk memberikan izin. Tapi di hal yang ini yang Allah kehendaki adalah ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, mereka taat dan berangkat. Nah, jadi teguran ini kepada Rasulullah adalah ketika Allah telah memberikan perintah seperti itu, tapi Rasulullah memberikan uzur. Karena pendapat Rasulullah yang tadi kan, tanpa dasar. Tanpa dasar tadi, terus Rasulullah sudah mendapatkan izin sebelumnya untuk memberikan uzur, gitu. Ya, itu benar itu. Kita nggak punya ilmunya gimana itu. Sebaiknya dia kembalikan kepada aturan, cari aturan di sini. Saya harus apa ini? Saya harus apa nih? Seperti itu. Ya, baik, itulah pelaksanaan terkait dengan perintah Allah. Akhirnya ujung-ujungnya ya kembali kepada ilmu Al-Quran dan hadis, keseriusan kita untuk belajar. Ini udah. Kuncinya selalu kembali ke sini. Sebanyak-banyaknya kita masukkan, bukan karena dengan ilmu kita akan masuk surga, enggak. Karena dengan ilmu kita bisa merespon keadaan itu sesuai dengan keinginan yang membuat ilmu, yang membuat keadaan seperti ini. Kita berusaha menyenangkan, gitu gimana ya, yang bikin semuanya seperti ini. Baik, kita lanjutkan Pak Mano.
Hanya orang munafiklah yang tidak mau berperang. Orang-orang yang beriman kepada Allah di hari akhir tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Baik. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Oh, oke. Mana? Persiapkan konten ini. Orang-orang yang beriman, lagi beriman, ya kan? Kepada Allah dan Rasulnya. Beriman ini seperti apa ya? Lagi yang sudah pernah kita pelajari, bahwa dengan aturan yang sudah merasa aman dengan aturan yang sudah diturunkan oleh Allah. Beriman pada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ini rangkaian masih sambungan yang tadi ya. Jadi, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Seperti itu, ini informasi pada kita. Terus lanjut aman. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu-ragu karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan mereka. Nah ini yang tadi ditegaskan, sebenarnya yang minta izin kepadamu artinya orang-orang yang keadaan normal ini ya, yang minta izin itu ada apa? Ya, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Beriman ini kembali beriman pada Allah, meyakini bahwa ini loh iman itu. Iman ini adalah dengan pelaksanaan ini kita akan merasa aman terkait dengan pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Jadi dengan Pak Kandra, karena apa? Ini tadi, inilah keimanan kita. Dengan mengerjakan seperti ini, kita akan merasa aman di hari akhir kita seperti apa nantinya. Bahwa makanya tegas di sini hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya orang-orang seperti itu yang tidak menjalankan ini, ditambah lagi dan hati mereka ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Ini balik pada ini lagi. Terus karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguan. Oke, itu kasus saat itu. Ambil pelajarannya terkait dengan perintah iman, ilmu. Nih, ya kan? Sesuai dengan ayat ini gimana ini? Bahwa akhirnya dengan ada ini ya namanya sifat ragu-ragu, was-was atau takut. Rangkailah ini. Ya, kita tidak akan mungkin mencapai kondisi iman kalau kita tidak ini. Ya kan? Kalau tidak ini, kita tidak mungkin ini. Otomatis pelaksanaan ini juga perlu dipertanyakan akhirnya. Untung-untung kalau dilaksanakan, kalau tidak malahan karena ini gimana? Ya kan? Seperti itu. Nah sekarang tinggal Pak Manto. Ilmu yang saya tahu, yakin bahwa dengan penjalanan ilmu itu kita akan aman dari pertanggungjawaban. Sudah, apa lagi? Kok masih muncul ini? Ya mana ya? Ya kan? Apa yang harus dikoreksi ini?
Ini berarti ini atau gimana ini? Gimana ya? Nah, itu ya. Bisa juga imannya ya pulang. Keyakinan ya. Mulai lagi ya. Kenapa kok iman dan ilmu ini kok kadang-kadang tidak selaras? Ilmu sudah ada ini. Nafsu. Hah? Nafsu, oke. Nafsu, setan tadi kan. Kita punya dua potensi kan. Setan yang juga mempunyai dua manusia. Sifatnya ini negatif semuanya, ya kan? Dari golongan jin dan manusia dan nafsu. Kalau nafsu ini ada potensi positif dan potensi negatif. Pengendalian ini, macam-macam ini. Makanya kita diperintahkan cari lingkungan yang baik agar ini tidak muncul. Terutama golongan manusianya tidak muncul. Nah itu, iya kan? Makanya itu apa? 5 perkara itu memang dasarnya dari aturan-aturan Islam juga. Cari, kenapa? Karena supaya tidak muncul. Hitam bati ya. Wah, kepalanya Pak Manto itu. Karena kita sudah punya ini, ya kan? Kita punya ini satu. Ini pendukungnya. 2, 3 malah diri kita, terus tambah 2 lagi manusia, teman dan setan yang tidak jelas, jin. Oh ini ada 3, ini cuma 1 toh. Gitu ya, makanya kita diperintahkan untuk mencari lingkungan ya, nambah ini, harapannya seperti itu. Ya seperti ini ya, jadi rangkaian-rangkaian aplikasikan pada hal-hal manusia. Kenapa ini selalu ada jeda di sini? Nyambung dengan yang kemarin. Keimanan ini luar biasa nih. Ketika boleh enggak kalau saya sedikit berpendapat ilmu ketika menjadi iman ini sama dengan pengetahuan atau kefahaman. Dengan apa mencapai seperti ini? Dengan latihan. Latihannya apa Pak Manto? Pak Manto gampang latihannya. Kemudian di rumah ada latihan, di perempatan ada latihan, terus tiap hari seperti itu. Ya Pak Manto. Ini latihan terus agar paham. Ini mungkin seperti ini. Kenapa ada jeda? Kenapa ada gap antara ilmu yang sudah kita pelajari dengan ini? Wallahu alam. Apa yang ada gapnya ini? Kemudian Allah memberikan khusnudan kita ya. Allah menciptakan sebuah situasi yang membuat kita latihan terus akhirnya oh iya. Baik, sampai sini mungkin. Kalau anak pribadi cenderung kepada fitrah manusia. Jadi kenapa munculnya gap itu karena fitrah manusia. Pertama kita ada fitrah lupa. Kedua kita ada fitrah bahwa iman itu naik turun. Ada futur di situ. Jadi kenapa kita bisa meskipun kadang-kadang berilmu kita paham bahwa itu dapat melanggar syariat, tetapi kok kita masih berani yaitu satu memang fitrah kita di situ yang harus berjuang dengan antara nafsu itu itu. Kedua, iman naik turun itu mempengaruhi. Ketika iman lemah maka itu akan cenderung sangat lemah untuk bisa bertahan. Jadi apalagi ditambah lagi fitrah kita yang memang pelupa. Jadi ya makanya kan disebutkan di beberapa mengatakan bahwa ketika lupa itu udah lepas dari itu. Tetapi ketika kita ingat maka segeralah untuk melaksanakan dan bertobat kan gitu. Memang
keistimewaan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kita diberi lupa ketika ingat bertobat, dan Allah Maha menyukai orang-orang yang bertobat. Nah, memang yang diminta adalah kesadaran diri. Dari ilmu ini kita diminta untuk sadar bahwa ketika kita ingat itu, sadarlah bahwa engkau telah bersalah dan bersegeralah bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Benar. Memang yang tadi dikatakan memang kebanyakan seperti itu, tapi kan kita tidak bermudah-mudahan dari situ. Ya, ya menarik akhirnya kan. Semua aktivitas kita dengan berbagai macam keterbatasan kan. Nah, dengan berbagai macam keterbatasan manusia yang harus mengkorelasikan antara ilmu dengan keadaan yang akhirnya memunculkan keimanan, pengetahuan, kepahaman. Ya seperti ini. Ini bahan muhasabah. Makanya Pak Manto kan nanti bisa nanti malam ya. Muhasabahnya sudah 50 tahun ini dapat apa ya selama perjalanan ini. Ini kan bisa ditulis ya. Mulai dari ini dari 100 tahun dulu ya. Apa 100% atau 0% dulu ya. Di hubung masjid dapat apa saja sih? Ilmunya, ha? Hubung masjid. Ilmu Agamanya mana? Hah? Agamanya Tidak ada ngaji turutan di sana. apa? Turutan. Ya ada, tapi nggak serius lah. Mulai dari 0% hingga saat ini, ya kan? Sampai kan bisa menjadi bahan muhasabah. Ya seperti itu. Ya ini kan apa muhasabah kamu? Jadi ini diem. Iya. Nanti aja. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kalau karena ayat 45, kalau tidak seperti itu bahaya kita di sini. Selalu ragu-ragu, bimbang, dan ragu-ragu terus seperti itu, tidak ada pegangan. Rupanya sudah ada ayat keterangannya ya, kalau apa sebagai umat Islam itu harus memegang pukul yang kuat. Nah seperti itu, sebagaimana memegang suatu pedoman yang kuat. Nah gitu kan. Kita ini sering sebetulnya dibaca. Kita sering dibaca, tapi banyak orang yang tidak mengenai mengerti maknanya itu. Dikatakan sami'na wa ata'na, kan kita ghufrana rabbana wa lakal masir kan gitu. Ketika kita diberikan perintah itu jarang menggunakan sami'na wa ata'na, tetapi kita masih sering berargumentasi kepada perintah itu. Ini yang menyebabkan kita setidaknya lemah di situ. Jadi ketika kita berargumentasi kepada perintah Allah, maka tidak langsung kita termasuk dalam golongan ini. Maka kalau kita mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kerjakan langsung. Dengar, kerjakan. Gak usah masih bantah gitu. Ya situ. Ya macam-macam kan potensinya, yang ini. Iya kan? Ya ini juga. Yang membuat juga seperti itu. Hah? Oh berat. Berat sekali. Berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Bagaimana coba kita berdua nih? Coba. Ketika di depan ada profesor guru besar yang kita hormati, wanita, gimana dokter Andi kabarnya? Langsung gimana dokter Andi kabarnya? Baik Bu, baik Prof. Ini apa ya? Itu sudah menjadi bagian dari kerutan di sini. Gitu. Iya namanya seperti itu. Bagaimana ketika bintang satunya Pak Chandra yang misalkan cewek gitu juga gimana? Enggak. Gini ya, kalau begini kalau ya, itu pasti ada punya ujian sendiri-sendiri. Ya emang gak ke sana. Itu untungnya orang yang
merdeka ya seperti itu. Kalau dari kan kalau saya berpikir ini aja saling aja sama. Dulu waktu kan sudah lulus praktek kerja itu kan kalau ya yang pertama kerja di rumah sakit, yang kedua kerja di klinik sendiri. Kalau di rumah sakit di instansi kan mungkin kita kan ikuti aturan, ada pimpinan, seperti itu yang kalau di klinik sendiri atau praktek sendiri itu bebas mau ngatur praktek jam berapa, mau apa sih sholat sih, merdeka. Mungkin itu apa plus minusnya kita apa di dunia ini kan ya akan sampai itu yang kita akan harus muhasabah diri tadi itu. Apa yang kita kejar itu saya kerja kerasnya kok ya apakah dunia bisa kita genggam gitu. Tiba-tiba nanti itu selalu menjadi sudah habis. apapun apa latar belakang kita ya, kembali ke apa yang kita kejar, ya udah wis, akhirnya berkesimpulan udah wis punya semuanya. Terus muncullah pertanyaan, lah kok saya ditempatkan atau sudah dibeli fasilitas sebanyak ini oleh Allah kok ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya tanggung jawab yang saya pikul, yang kita pikul masing-masing mesti ada, ya kan? Itu kembali lagi ya, maju lagi, kita mundur lagi ya, menariknya di situ kan? Ya mana ya? Itulah. Apakah mungkin seperti itu? Apakah mungkin kita diberikan suatu tanggung jawab yang melebihi dari kapasitas itu? Bukan gitu, gini maksudnya. Seperti misalkan saya ya seorang dokter, saya adalah pengusaha juga, ya kan? Dengan titelnya seperti itu, tiba-tiba saya mau di lereng Gunung Lawu, tak ternak aja, ya kan? Ya, itu melepaskan menjadi free will kan, orang yang sudah merdeka bener kan. Tapi apakah keberadaan saya di Gunung Lawu, saya gunungnya tenang, adem segala macam, sesuai nggak yang dengan yang sudah Allah berikan selama ini kepada saya? Sebenarnya kamu tidak ngurusi ternak, ngurusi orang, sana keluar, seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Keluar. Kalau toh, ini makanya muhasabah kan, muhasabah diri. Kalau toh memang saya diperuntukkan hanya untuk berternak atau bertani saja, mungkin Allah tidak menjadikan saya seperti ini. Cukup berternak, seperti itu, tidak sampai seperti ini. Kalau seperti ini, terus kita hanya ngurusi yang sedikit, nanti repot nanti pertanggung jawabannya. Apa nih? Yang anak takutkan, enggak sama dulu. Yang anak takutkan yang lebih. Kadang-kadang apakah kita ini nggak merasa ujub atau sombong dengan apa yang telah Allah berikan? Contoh gini, ketika kita diberikan kemampuan seperti itu ya, kita diberikan kemampuan seperti ini, tetapi kita punya pilihan yang lain, apakah salah bila seperti itu? Contoh tanya tadi, kan urusannya di sini bisa tetap berjalan nih, tetapi kita memilih keadaannya kondisi seperti itu, kita tetap memilih di tempat yang nyaman, yang kita bisa tetap beribadah kepada Allah, ya kan? Dengan pertanggungjawaban yang lebih kecil di situ. Sedangkan di sini bisa kita lepas atau berikan kepada orang lain atau seperti apa lah, yang tanggung jawab tetap tanggung jawabnya ada gitu. Apakah nggak boleh seperti itu? Ya kan? Toh kita juga banyak juga para ulama yang seperti itu. Istilahnya bukan kita mencari beban, tapi kita berusaha untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri, mencari tanggung jawab yang lebih mudah bagi kita. Gitu. Jadi bukan apa ya, kayak ini kayak sok boleh tanggung jawab. Bukan ini. Jadi contoh anak nih.
ketika saya bisa menyampaikan ayat berdakwah, ya kan, atau mengajarkan kepada orang lain seperti ini. Tetapi saya punya kelemahan yang istilahnya tidak bisa saya gunakan gitu, yang tidak bisa diterapkan di situ. Jadi saya memilih untuk daripada saya seperti ini berat ke di situ, saya mencari celah yang lebih aman saja. Apakah di situ akan menjadi kesalahan? Padahal Allah sudah memberikan kelebihan untuk saya untuk bisa memahami dan segala macam. Tetapi saya tidak menggunakan itu untuk berdakwah karena saya memiliki kelemahannya tadi. Atau saya lebih cenderung golek aman aja lah daripada malah nyesatno uang dia, saya cari aman aja. Apakah itu tidak boleh? Kembali lagi. Ketika kita memutuskan sesuatu di sini di 2025, kita akan terus jalan ya. Ketika di 2030, muasabah atau 2026, di sini keputusan kita ini selalu baik kalau sesuai dengan aturan. Landasan kita berpikir per individu, ya kan? Mulai kita berdiskusi dengan diri sendiri. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah pasti baik. Ya, kemudian muasabah. Lihat dari depan nanti. Oh ternyata yang dulu kita anggap baik, tidak baik. Ini semuanya tergantung kan. Yang dinilai kan bukan keputusannya, tapi proses. Kalau saya lebih pada prosesnya, gimana manusia berdinamikanya, ya kan, seperti itu. Apakah salah tidak? Nanti kita muasabah. Silakan bermuasabah. Ini kan, ambil pengalaman orang itu sebagai data. Oh kalau orang seperti ini, oh Pak Chandra seperti ini, data. Kalau saya gimana? Kalau saya seperti ini. Keputusan saya yang terbaik saat ini adalah seperti ini. Ya kan? Kalau salah, gampang ada tadi. Salah, sifat. Ya kan? Gitu. Kata ibu sunnah itu tambah Quran sunnah, Quran dan hati. Ini lo anak ini. Itu ya. Jadi terus intinya apa? Muasabah. Terus terus seperti itu bermuasabah. Kita tahu ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Tidak jarang kita saat bermuhasabah ya. Karena iya. Kenapa saya harus? Contoh Habibie ketika dalam satu wawancara kita ambil ya, masalah keputusannya itu urusannya beliau ya, kita ambil Pak Habibie dalam satu wawancara, kalau misalkan Anda mau dilahirkan kembali, pilih apa? Saya pilih mondok saja. Seperti itu. Kenapa kok seperti ini? Ya dengan banyak cerita saya ambil itu aja. Oh ternyata ada keinginan lain, gitu. Tapi ternyata dia sudah sampai taraf ini, ya sudah dijalani perang ini dengan semampunya dia. Habibie kecewa itu karena Apa? waktu masa tuanya anak-anaknya nggak dekat dengan dia, Sibuk dengan sendiri-sendiri, jadi sakit nggak bisa mengunjungi orang tuanya. Itu pertimbangan pribadi, tapi di situ kan rangkaian muhasabah. Nah, itu bukan menjadi ini dan menjadi itu ya, tapi kemampuan beliau untuk bermuhasabah itu, kemudian mengambil pelajaran. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu yang jadi poinnya. Dia materi. Bukan menyesali, tidak menyesali, ya kan? Tapi poinnya itu muhasabah. Ya seperti itu ya. Satu lagi Pak Manam. Dan kalau mereka mau berangkat, tentulah mereka melakukan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan katakanlah kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk tidak ikut berperang. Nah ini karena sudah ada di dalam dirinya
itu potensi apa ya, bukan potensi ya, sesuatu yang dianya sendiri berkeinginan seperti itu ya, sehingga ya sekalian sama Allah mereka jika mereka mau berangkat adalah mereka menyiapkan, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Allah alam ini, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan katakan mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal tersebut. Baik, jadi mungkin 41 sampai 46 ini adalah proses bagaimana ketundukan kita terhadap menjalankan perintah. Faktor atau variabel faktor apa saja yang membuat kita iya tapi ya kan, iya tapi ya kan, seperti atau malah enggak. Nah itu udah rangkaian ini jadikan data, ya kan, jadikan bahan nanti. Kenapa kok saya harus menanyakan perintah ini? Kenapa kok tidak saya iakan langsung? Kenapa saya harus mencari 1001 alasan untuk menjalankan perintah? Kenapa kok mencari 1001 alasan untuk tidak menjalankan perintah? Yang mana ya? Seperti tadi Pak Lima yang jelaskan, Pak Ibu tadi tentang merdeka dengan tidak. Nah itu kan. Namanya gini, seperti tadi dia bilang kalau bisnis sendiri merdeka, kalau itu orang tidak merdeka, makanya dimarahin. Nah, lihat kan? Iya betul. Tapi Pak Manto merdeka ikut orang salah beliau. betul. Tapi kan ada modalnya. Ini merdeka kan ada Pengorbanan. Ada modal, apaan modal itu? Dan saya pada jalan Allah ini lah. Bapak ini sudah merdeka. Ini kan, loh, tapi merdeka itu sifat, iya kan? Tindakannya kan bebas, mau terikat dengan orang, mau tidak terikat dengan orang, asal kita memposisikan tidak terikat terkait dengan Allah ya seperti ini, kita bisa menjadi orang mukmin. Dan kamu akan apa? Ya istilah ya separuh-separuh kan. Saya juga ada bisnis juga. Iya. Itu dua-dua saya. Langsung bikin plan percetakan. Nah, CV Pak Manto. Nah, gitu menerima cetakan banyak. Nah, Yang penting itu lingkungannya. Nah, ikut orang tapi bosnya seperti Pak Andi. Nanti disuruh ini setiap pagi zikir pagi. Karyawan saja. Ada yang gini. Ada yang gitu kan. Ada yang gini. Saya pernah iya, baca surat duha bagi. iya, seperti itu. Waktu itu sholat semua. Yang apa? Yang jadi imam. Iya. Kita harus sholat. Harusnya di rumah kayak gitu, Pak. Waktu kan lagi kesulitan ini bawa ilmu dari sini di rumah bingung ini ilmunya mau diapakan ini ya, itu kan. Sudah sebentar ya ilmu ya, gitu. Itu muhasabah, diskusi dengan diri sendiri. Mandiri apa enggak? Itu luar biasa itu. Ya, Ya, kan ini satu apa kalau boleh menambahkan, Mandiri apa enggak? semua kita kan punya ini ujian sendiri, kemudian masing-masing ada pasti kan tidak akan orang itu tidak diuji kalau setelah dia mengatakan ini aku beriman di surat alam kabut itu. Iya, diuji. Kamu mengatakan beriman sedangkan kamu tidak diuji. Ya pasti dan ujian paling berat kan Rasulullah SAW, manusia Iya, paling berat. para nabi dan Makanya rasul. ketika kita Pak Wanto kerja di sini atau nanti Mas Chandra dan sebagainya punya tempat kerja, bisa jadi ujian itu datang di tempat kerjanya, bisa jadi ujian di Rumah. tangganya. Di tempat kerjanya aman, bosnya bagus, soleh dan sebagainya. Tapi atau mungkin yang usaha sendiri
ujiannya bisa jadi ada yang sepi, ada yang ramai, ada yang dan selalu ini semuanya baik-baik aja selama kita bisa menjalankan syarat Islam ini dengan maksimal. Ya kita introspeksi di tadi yang muhasabah ya. Muhasabah, apakah bagaimana bekal kita di akhirat nanti kan gitu. Bekal kita di akhirat, ini tugas kita kan sebagai itu aja sih, berbekal untuk kehidupan akhirat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Mungkin ya, untuk Pak Mantan ini sebenarnya paling enak. Saya, Pak Chandra, Jenderal, anak semuanya kan ujian kedepannya kan, ke depan ini ada ujian apa masih gelap. Pak Mantan sudah jelas, pulang ujian pertama, berangkat ujian kedua, sudah selesai, itu aja ujiannya kan, di rumah sama di perempatan. Terus ada lagi. Saya berpikir seandainya saya terjun ke itu, apa hal lebih sibuk lagi? Terus bagaimana? Bagaimana saya sholatnya saya? Kan kalau di bidang kita itu kan pasti diubah. Pasti dikejar-kejar. Belum lagi nanti, pasti 2 hari lagi. Iya. Jadi baik belajar. Orang cetakan gitu. Sampai ada sini. Apa ditutup karena dia kan haji terus misalnya ditutup tidak ada pegang karena sering bohong. Besok Pak Nono, Pak itu enggak Ada kemarin ini terakhir untuk mungkin karena di kemarin itu ada pasien ya. Jadi saya berobat via ya. Saya berobat tapi karena saya ini dan ini saya tidak bisa datang, saya WA aja nih. Nih kan? Oke. Kalau dulu tidak boleh, saya tidak mau. Karena saya tidak punya pasien, saya tidak meriksa segala macam. Tapi sekarang oleh BPJS itu disediakan fasilitasnya. Saya sampaikan, Pak, jangan pakai fasilitas ini saja, telemedicine. Di mobil JKN masing-masing jenengan itu ada namanya telemedicine. Udah ada sekarang. Hah? Udah ada sekarang. Ada. Jadi jenengan tidak perlu datang ke saya, jenengan cukup WA sama saya. Nanti obatnya monggo mau diambil atau mau diambil Gojek, silakan. Alhamdulillah saya alhamdulillah ini kita sudah diberi kemudahan oleh Allah untuk mengurangi kesalahan kita. Ya, kalau itu WA kan dianggap datang kan. Kalau ini enggak, ya memang pasiennya enggak datang. Ya udah, nah gitu seperti itu kan. Nah, ilmu tadi, pengetahuan kita, ilmu tadi terkait dengan telemedicine bisa menyelamatkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik, jadi kan pasien yang tidak datang dianggap datang. Itu kan yang dia aja kan. Karena memang alasannya sibuk sekarang habis tidak apa-apa. Pakai fasilitas ini saja. Kalau fasilitas ini mau diperbolehkan. Ada Pak Chandra. Silakan nanti. Ya kayak apa di Halo Dokter. Oke. Kalau Halo Dokter kan bayar nih. Bayar. Kalau ini memang fasilitas dari JKN. Ya ada ya. Terkait dengan baik. Alhamdulillah. Pak Budi ya, ibunya kemarin meninggal tersepuh sekali. Mereka berusaha pulang dari rumah sakit itu. Mungkin di rumahnya 7-10 hari, mungkin 1 pekan sampai 10 hari di rumah sakit. Pulang dari rumah sakit itu tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau ngomong. Dia kan telepon saya sampaikan coba diajak ngomong. Muncul kalimat yang menarik. Ini bukan aib ya, tapi cara ilmu geriatri, cara memperlakukan orang tua muncul. Iya, Ustaz, ibu saya itu muncul nggak salah. Anak saya itu ganggu. Dia punya anak salah satunya ganggu. Saya tidak pernah dikunjungi. Saya tidak pernah diajak omong. Nah itu kan
hal-hal seperti ini akhirnya muncul dari beliau. Oh ya, ini yang perlu diperhatikan. Dia tidak berapa lama terus dibawa, tetap tidak mau makan, jadi memang tidak mau makan, pulang dari rumah sakit tidak mau makan, akhirnya bawa ke rumah sakit lagi kalau nggak salah. Meninggal di mana? Di rumah? Tidak terstoma. Nah, setelah mau berarti di berangkat lagi ke sana. Dok, Iya. banyak kan orang yang sakit itu ya waktu akhir-akhirnya kok nggak mau makan kenapa? Apa rasanya Nggak enak. sudah nggak Nggak enak. nggak enak ya? Nggak enak. Terus supaya enak gimana? Kayaknya Pak. Karena awak supaya itu bodoh ya. Ya, Pak. Karena kalau orang tua itu banyak berpikir kembali ke pikiran yang aneh-aneh gitu tadi. Lah pikiran itu membuat emosi kita itu labil, enggak tetap enggak enak berubah. Makanya cari ilmu menjadi tua. Nah, menjadi tua itu enggak gelinding aja. Ya. Baik, Orang Bro. mau meninggal itu meninggal sama anak-anak besar. Dulu saya kan kurang sebulan, anak itu bilang, anak saya bilang, oh benar, apa mengaku tinggalnya si akhir tak ada tunggu ini. Loh, baru keluar. Saya soalnya masuk dulu. Bodoh tadi. Baik, udah ya. Baik, kurang lebihnya sama maaf. Tutup majelis tadi banyak hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.